Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Gimana kabarnya hari ini, Bang? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video bagaimana cara menangani kerusakan pada handphone Sony Xperia M2 ya. Kemungkinan saya nggak begitu paham dengan tipe-tipe handphone Sony. Ini kemungkinan Xperia M2. Oke, kita cari tahu apa kasus pada handphone Sony ini. Kata si pemilik handphone, katanya handphone tidak bisa dinyalakan. Kita coba tekan tombol power. Ya, ketika saya tekan tombol power, handphone sama sekali tidak merespon ya, atau tidak ada respon apa-apa dari handphonenya. Lalu kita akan coba lakukan pengisian daya. Kita akan colok charger pada handphone ini. Oke, kita siapkan kabel cas ya. Lalu kita coba lakukan pengisian daya. Ya, tombol notifikasi menyala dan sepertinya muncul logo Sony ya, tapi kemudian langsung mati kembali. Dan pada USB smart USB-nya sendiri, dia terbaca 0,15 naik 0,35, kemudian kembali ke 0,15 kembali. Ya, sepertinya untuk pengisian dayanya pun dia bermasalah ya. Baik, langsung saja kita akan cari tahu. Kita lepaskan dulu untuk backdoor atau casing belakang ya. Ini sudah menggunakan semacam akrilik atau apa ya. Dan ketika saya lihat sepertinya juga pernah dilakukan pembongkaran ya untuk handphone ini, karena untuk casing belakangnya sendiri dia ketika digetuk seperti ini ya, sepertinya sudah tidak kencang atau dia goyang. Kita coba saja. Ya, benar saja ini sangat mudah ya ketika saya lakukan pencongkelan. Ya, jadi handphone ini hanya dilakukan pengeleman pada bagian atas. Saya tidak paham apa kemungkinan pernah dilakukan servis atau apa sebelumnya, saya juga tidak tahu, karena si pemilik handphone tidak bercerita apa-apa ya. Kita coba lepas untuk lemnya dan sudah bisa kita buka ya. Dan pada area mesin belakang juga dia sudah diisolasi ya. Oke, baik, kita akan coba lepaskan untuk solasi kertas ini ya Bang. Kita akan coba lepaskan.
ada sesuatu yang lepas tapi saya tidak tahu, semacam karet ya. Oke, kita singkirkan dulu. Kita akan coba cek tegangan pada baterai ya. Kita akan coba lakukan pengukuran pada baterainya sendiri. Kalau dilihat di baterainya sendiri, dia tegangannya 3,7 volt ya. Oke, kita akan lakukan pengukuran menggunakan multitester digital ya. Seperti biasa kita setel di 20 volt. Kita akan tempelkan jarum positif pada positif baterai dan negatif pada negatif baterai. Dan untuk positif baterainya sendiri dia berada di sebelah kiri ini ya, dan sebelah kanan adalah negatif. Oke, coba kita tempelkan ya Bang. Lima sekian ya. Ini saya rasa terlalu berlebihan ya untuk voltasenya sendiri. Bisa dilihat. Coba kita akan balik berapa dia akan terbaca. 4,37. Kita akan balik kembali. Dan 5,04, istilahnya 5 volt lebih ya. Saya merasakan ada yang aneh ya pada handphonenya sendiri, karena tertulis di sini untuk voltase maksimalnya dia 4,2 volt. Kita akan coba lepaskan saja untuk baterainya. Ya, ada telepon, saya coba mohon maaf ya, saya akan angkat dulu, kita skip dulu. Oke, baik Bang, kita sambung lagi. Mohon maaf barusan ada panggilan masuk, biasa koordinasi permasalahan handphone. Kita akan coba pasang kembali untuk baterainya ya. Kita akan cek lagi ya, apakah handphone tetap belum bisa menyala ya. Padahal untuk voltasenya sendiri sebenarnya ya,
handphone sama sekali belum bisa kita nyalakan. Baik, kita akan coba bongkar untuk baterainya ya. Tapi untuk lebih awal, kita sebelum melakukan pembongkaran pada area kapasitor atau mesin baterainya sendiri, kita akan coba lakukan pengisian daya ya. Kita akan coba suntik tegangan pada baterai Sony ini. Oke, kita akan coba suntik tegangan dulu ya. Oke, baiklah Bang, kita sambung lagi ya. Mohon maaf tadi sempat terhenti karena barusan ada tamu ya. Tadi saya dapat telepon dan koordinasi tentang handphone, dan beliau datang ke tempat saya dengan membawa handphone Realme C11. Ini dalam keadaan bisa dilihat ya, hancur untuk LCD-nya, dan untuk bodinya sendiri dia sudah bengkok ya. Kata si pemilik handphone, katanya handphone hanya nyala di logo Realme atau melolor katanya ya. Kemudian dia jengkel dan akhirnya LCD-nya dipukul ya, menggunakan benda keras. Alasannya seperti itu untuk pemilik handphone dari Realme C11. Ataukah mungkin korban dari KDRT? Saya sendiri juga tidak begitu paham ya Bang. Oke, kita lanjut lagi ke Sony Xperia M2. Nah, kebetulan tadi saya sudah coba untuk lakukan suntik tegangan ya, dan ternyata setelah saya coba hasilnya nihil ya Bang, tidak down, tidak terjadi apa-apa. Kebetulan saya tadi keluar dan coba saya mencari baterai untuk tipe dari Sony M2 ini ya, Xperia M2 ini ya maksud saya. Ternyata dari 3 toko spare part di kota saya, kebetulan belum pernah ada stok untuk Sony Xperia ya. Bilangnya katanya kosong. Saya tanya ke spare part satunya, katanya kosong. Dan yang toko spare part yang terakhir saya coba tanyakan, ternyata memang belum pernah punya ya untuk Sony Xperia M2 ini untuk baterainya sendiri. Ini sudah saya lakukan suntik tegangan dan saya cas menggunakan alat cas ya. Ini hasilnya tetap dia nihil. Sama sekali handphone ketika ditekan tombol power dia tidak bisa menyala ya Bang. Padahal saya sudah melakukan pengukuran pada mesinnya sendiri, insya Allah dia aman, tidak short ya. Dan tadi sempat saya cek menggunakan power supply ya. Ini bekas dari solder ya. Saya jumper menggunakan kabel dan saya hubungkan ke power supply, dan handphonenya sendiri dia mampu menyala ya hingga proses booting, akan tetapi tidak sampai tampil ke menu karena
Untuk proses tampil ke menunya cukup lumayan lama karena ada beberapa kasih yang memulai aplikasi sekitar 251 aplikasi. Jadi saya putuskan untuk melepas kembali karena saya tahu itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Di sini saya sudah membongkar untuk baterainya sendiri dan saya cek di posisi belakang sini tidak ada semacam sekring ya, jadi hanya kapasitor dan juga IC. Ketika saya melakukan pengukuran pada 4 pin ini ya, ini 2 pin ini sama sekali tidak ada tegangan, jadi saya memutuskan untuk coba lakukan jumper ya antara pin yang tengah ini ya, karena ini plus dan ini minus, jadi tidak boleh di jumper. Ini untuk 2 ini kemungkinan bisa kita lakukan penjemperan karena tidak ada arus keluar sama sekali ya. Ketika diukur di konektor baterainya sendiri tadi sudah bisa dibaca sekitar 5 lebih ya bahkan, tapi tadi saya lakukan pengecasan dan saya ukur kembali ternyata hanya 4,2 volt. Saya akan coba lakukan penjemperan pada 2 solderan ini ya. Namun perlu diketahui untuk melakukan penjemperan kita harus menggunakan kabel yang khusus ya, kabel untuk jumper, istilahnya kabel yang kecil. Jadi ketika terjadi short pada baterai atau pada handphonenya sendiri, karena ukuran kabel yang sangat kecil dia akan bisa putus. Harapannya seperti itu ya, tujuannya seperti itu. Kita akan coba lakukan jumper ya. Di sini saya menggunakan kabel yang ukurannya sangat kecil, tidak bisa dilihat ya, kecil sekali ini ya. Nanti coba saya perlihatkan ke kamera. Ya seperti ini ya, setelah kita lakukan penjemperan ya, kurang lebih seperti ini. Karena posisi lampu terlalu rendah jadi sulit untuk dilihat ya. Saya akan coba gunakan ya, saya gunakan alat bantu penerangan, semoga bisa dilihat ya. Ini adalah kabel jumpernya ya, sangat kecil ya, jadi tidak begitu terlihat jelas. Ini ada kabel dari ujung sini dan ujung sini, jadi 2 pin di tengah ini kita jumper ya, kurang lebih seperti itu ya bang. Kita akan coba pasang kembali untuk baterainya ya. Kita akan coba lakukan pengetesan apakah dengan cara seperti ini dia bisa menyala ya. Mudah-mudahan handphone bisa kita nyalakan ya.
Saya tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama sekali belum bisa menyala ternyata ya. Hasilnya masih zonk ternyata ya. Belum ada hasil yang bisa dilihat. Handphone masih belum bisa menyala. Oke, kita akan cari tahu lagi. Kita akan coba ukur kembali ya. Kita akan coba lakukan penjemperan kembali di area belakang sini ya, untuk ke depan dari pin negatif baterai ya. Kita akan sambungkan ke pin yang depan. Dua pin yang tadi kita jumper, kita akan jumperkan kembali ke belakang ya, ke area pin dari negatif baterai. Ya, saya carikan dulu untuk kabel jumpernya seperti ini. Jadi seperti ini ya bang, dari dua pin ini dari kedua pin yang tengah ini kita jumper juga ya. Tadi udah kita jumper dan hasilnya nihil. Lalu kita jumper ke belakang sini ya. Ini adalah pin dari negatif baterai ya. Kita akan coba lagi. Kita tutup untuk area ini ya, karena berbahaya ketika dia menempel pada ground. Oke, coba kita tekan tombol power. Belum ada hasil ya, masih zonk. Kita akan coba lakukan pengukuran terlebih dahulu. Kita coba kembali ya, karena ternyata memang sudah terhubung ya. Kita akan coba kembali nyalakan handphonenya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah muncul logo dan tampilan seperti itu ya. Dan untuk LCD-nya sendiri ternyata sudah istilahnya
terjadi tompel ya. Kita tunggu sampai handphone bisa tampil ke menu ya, karena ini mengoptimalkan aplikasi 6 of 191, cukup banyak ya, jadi akan memakan waktu cukup lama. Jadi saya akan percepat untuk video ini ya, saya skip terlebih dahulu biar tidak terlalu memakan durasi ya. Handphone sudah bisa tampil ke menu ya Bang. Jadi proses bootingnya tadi memang cukup memakan waktu ya, kurang lebih sekitar 30 menitan dia baru bisa tampil ke menu ya. Dan alhamdulillah handphone bisa menyala dan tampil ke menu, yang artinya untuk mesinnya sendiri sebenarnya dia normal ya, akan tetapi ketika dinyalakan dia tidak mau, dan kita coba melepaskan baterainya dan kita lakukan suntik tegangan pada baterainya, memang tidak terjadi hasil yang diharapkan ya. Akan tetapi memang untuk baterainya sendiri pada handphone Sony Xperia M2 ini memang istilahnya sudah rusak dan harus kita lakukan repair ya. Dan alhamdulillah ini bisa berhasil dan bisa menyala kembali untuk handphonenya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya bagikan kali ini, semoga saja bermanfaat untuk teman-teman khususnya teknisi pemula seperti saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, kita goyang jempol dulu. SS UKS, salam sehat untuk kita semua. Bye bye. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.